Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah, kembali kita lanjutkan pembahasan fenomena kemusyrikan. Pada Senin pekan lalu kita sudah sampaikan fenomena kemusyrikan itu, pertama berdoa kepada selain Allah, yang kedua menguburkan para wali dan orang soleh di dalam masjid, yang ketiga bernazar untuk para wali, untuk selain Allah, yang keempat menyembelih di kuburan para wali, di kuburan para nabi. Sekarang kita lanjutkan kepada yang kelima, fenomena kemusyrikan yang tersebar di tengah negeri-negeri kaum muslimin adalah tawaf, mengelilingi kuburan. Apakah kuburan para nabi ataukah kuburan orang-orang soleh? Seperti yang terjadi di Irak, orang mengelilingi kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, tawaf mengelilingi kuburan Syekh Rifai. Begitu juga di Mesir, orang tawaf mengelilingi kuburan Syekh Badawi. Begitu juga Syekh Al-Husain dan lainnya. Begitu juga di negeri kita, banyak juga kaum muslimin yang melakukan tawaf mengelilingi kuburan-kuburan para wali, orang soleh dan lain sebagainya. Perbuatan semacam ini adalah syirik. Syirik mempersekutukan Allah. Kenapa dikatakan syirik? Pertama, sebab tawaf itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah harus sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Allah. Nah, tawaf yang dikeluarkan oleh aturan-aturan oleh Allah adalah di Ka'bah. Sebagaimana Al-Hajj surah 22 ayat 29, wal yattawafuna bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melaksanakan tawaf mengelilingi rumah yang tua. Baitul Atiq, rumah yang tua, karena rumah yang tua Ka'bah itu sudah didirikan sejak masa Nabi Adam alaihissalam.
Kemudian hancur pada masa taufan Nabi Nuh, lalu didirikan kembali oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Nah, makanya Ka'bah itu disebut dengan Baitul Atiq, rumah yang tua. Nah, disitulah kita disuruh tawaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tawaf mengelilingi selain daripada mengelilingi Ka'bah. Nah, ketika tawaf kita gunakan mengelilingi kuburan, maka itu perbuatan tersebut jatuh kepada syirik. Apalagi dengan niat tabarukan. Tabaruk, ngalap berkah di kuburan yang dikelilingi tersebut. Apalagi tawassulan, berdoa kepada Allah tapi bertawassul kepada orang yang berkubur di situ, maka sebelumnya diadakan tawaf keliling-keliling di kuburan tersebut. Nah, itulah sebabnya perbuatan tersebut jatuh kepada kesyirikan. Yang keenam, fenomena kesyirikan juga salat menghadap ke kuburan. Salat menghadap ke kuburan. Salat yang dimaksud adalah salat 5 waktu. Ya. Salat yang dimaksud adalah salat fardu ain, yaitu yang 5 waktu kita lakukan sehari semalam, tidak boleh menghadap kuburan. Dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tajlisu 'alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah pula kalian sholat menghadap kepadanya, menghadap kepada kuburan tersebut. Ada 2 hal yang dilarang oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, duduk di kuburan. Nah, perhatikan baik-baik. Yang suka mengantarkan jenazah, yang suka ziarah kubur, dua-duanya masyru'ah. Dua-duanya disyariatkan. Ziarah kubur disyariatkan, mengantar jenazah disyariatkan. Malah kata Nabi, siapa yang sholat jenazah dan ikut pula mengantarkan, dia mendapatkan dua qirat. 1 qirat itu sama dengan gunung Uhud. Begitu faedah mengantarkan jenazah. Tapi mengantarkan jenazah itu kalau tidak terpakaikan adabnya, cukup di pintu gerbang saja, tidak usah masuk. Jenazah itu juga bukan tontonan, tidak perlu ditonton jenazah itu. Kita ambil faedah mengantarkan jenazah untuk mengambil 2 qirat itu tadi. Apalagi yang sudah umur 50, 60, asam uratnya kumat, rematiknya kambuh, tidak sesampai di areal perkuburan itu tidak kuat berdiri lama, lalu duduk di atas kuburan, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ngukur diri. Kalau rasanya tidak kuat berdiri, lebih baik tidak usah masuk areal perkuburan. Stop sampai di pintu gerbang, lepaslah jenazah di pintu gerbang tersebut sambil mendoakannya. Dalam riwayat lain, lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Ini seenaknya duduk di kuburan sambil bercandaria lagi.
Orang bersedih, dia bercanda ria. Nah, boleh nih pesan tempat dari sekarang, mau yang mana? Dijadikan candaan. Subhanallah. Inilah semakin prihatinnya kita akhlak pada hari ini. Nah, adab yang kedua, memasuki areal perkuburan itu tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai sepatu. Sendal copot, sepatu buka, tenteng, kalau takut dihilang. Nah, berat kan? Maka daripada tidak terpakaikan adabnya masuk areal perkuburan, lebih baik tidak usah masuk areal perkuburan. Hantarkan jenazah sampai pintu gerbang saja. Kita terlepas daripada hukuman-hukuman karena kita melanggar adabnya. Apalagi wanita, ummahat, akhwat, dilarang Nabi mengantarkan jenazah. Ya, mengantarkan jenazah itu hanya untuk laki-laki. Perempuan dilarang mengantarkan jenazah. Tapi kan suami saya, Ustaz, iya, walaupun suaminya sendiri. Tapi kan ini orang tua saya, Ustaz, betul, walaupun orang tua sendiri, nggak boleh perempuan mengantarkan jenazah. Walaupun sebagian ulama mengatakan larangan ini hanya makruh, yang lain mengatakan haram. Yang jelas sepakat ulama mengatakan dilarang wanita mengantarkan jenazah. Kenapa sih Ustaz kok nggak boleh? Nah, rahasianya karena wanita itu rapuh, wanita itu tidak kuat, tidak bisa mengendalikan emosional, suka nangis, suka teriak. Nah, ini maka dilarang. Ya. Tapi kok kuat kok Ustaz? Bisa nggak nangis? Ya. Hukum asal dilarang wanita mengantarkan jenazah. Nah, ini yang pertama, ya. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Yang kedua, dalam hadis ini wala tusallu ilaiha, dan janganlah pula salat menghadap kepadanya, kepada kuburan. Nah, ini karena gagal faham sempat mencuat, ya, menjadi viral di medsos ketika Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal. Sudah keluar dari mulut kotornya, sudah meninggal musuh Islam, sudah meninggal Abu Jahal. Lalu dikatakan lagi, ternyata Yazid berlawanan dengan fatwanya. Katanya nggak boleh sholat menghadap kuburan. Tuh orang-orangnya Yazid tuh sholat menghadap kuburan. Padahal yang terjadi bagi jamaah yang telat sampai di Bogor, tidak sempat mensolatkan jenazah Ustaz Yazid. Ustaz Yazid sudah dikuburkan, lalu mereka sholat di atas kuburan. Ya, menghadap kuburan, tapi bukan sholat fardu ain, bukan sholat 5 waktu, tapi sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh menghadap kuburan. Ini juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita yang sering menyapu di Masjid Nabawi, membersihkan Masjid Nabawi. Tahu-tahu hilang, nggak muncul. Ditanya oleh Nabi, kemana si fulanah? Kok nggak nyapu lagi? Sudah meninggal ya Rasul. Ah, meninggal? Kok kalian tidak beritahukan aku? Ya, Anda sedang istirahat, kami tidak tega membangunkan Anda. Di mana kuburnya? Tunjukkan kepadaku. Diantarkanlah Rasulullah. Lalu Rasulullah sholat jenazah di atas kuburan. Ini dalilnya.
Boleh sholat jenazah menghadap kuburan. Yang tidak boleh itu adalah sholat lima waktu. Nah, ini teman sebelah kita ini gagal faham, ya, gagal faham. Nah, lalu cuap-cuap lagi dari mulut kotornya. Nah, inilah fitnah akhir zaman. Ya, sesama kaum muslimin saling menghujat, saling mencaci, saling memaki. Yang kita sayangkan tanpa didasari ilmu. Walaupun seorang kiai, ternyata kiai tidak jaminan punya ilmu. Nah, jadi kita kembali, fenomena kesyirikan yang keenam adalah sholat menghadap ke kuburan. Itu tidak boleh. Maksudnya sholat wajib ain 5 waktu, tidak termasuk sholat wajib kifayah, yaitu sholat jenazah. Yang ketujuh, fenomena kemusyrikan yang ketujuh adalah safar untuk ziarah kubur. Yang dikenal dengan apa? Wisata religi. Ternyata kena juga. Wisata religi. Wisata apa itu? Raun-raun. Religi yang erat hubungannya dengan keagamaan. Lalu acaranya ziarah kubur, ke kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan orang soleh. Di negeri kita terkenal, ya, 1 pekan charter bus keliling Pulau Jawa, mengelilingi, menziarahi kuburan segala sunan, segala wali. Ya, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Bonang. Ya. Sengaja disediakan hari safar dari tempat yang jauh, ya. Charter bus mengeluarkan biaya, mengorbankan waktu, menguras tenaga untuk ziarah kubur. Nah, supaya tidak gagal faham, tadi kita sampaikan ziarah kubur asalnya masyru'ah, disyariatkan, tapi bukan ziarah ke kuburan yang jauh. Ziarahlah ke kuburan yang dekat, yang tujuannya turiqul qalba, melembutkan hati, wa tudmi'ul aina, melelehkan air mata, wa tudzakirukumul akhirah, mengingat negeri akhirat, mengingat mati, tuzahidu fid dunya, membuat zuhud dari dunia, dan inna fiha ibrah, dalam ziarah kubur itu banyak mengandung pelajaran. 5 motivasi ziarah kubur. Carilah kubur yang dekat, tidak merogoh kocek, tidak mengorbankan waktu, tidak memeras tenaga. Lalu kalau kuburan, ziarah kubur itu untuk nyekar tabur bunga, itu sudah tasyabbuh, menyerupai orang Hindu. Yang bunga-bungaan itu dari Hindu, dan Islam nggak ada bunga-bungaan. Apalagi tabarruk, ngalap berkah, itu musyrik hukumnya. Ngalap berkah di masjid, 5 waktu berjamaah di masjid, kita dapat barakah insyaallah. Ngalap berkah di Al-Quran, rajin baca Quran, akan dapat barakah dari Al-Quran insyaallah. Bukan di kuburan ngalap berkah. Apalagi tadi tawasul. Tawasul juga musyrik hukumnya di orang mati, kepada orang mati. Tawasul itu dengan nama dan sifat Allah. Tawasul itu dengan doa-doa orang soleh. Ya, tentu orang soleh yang masih hidup yang bisa berdoa. Orang soleh yang sudah mati nggak mungkin berdoa. Atau bertawasul dengan amal ibadah kita sendiri. Ini sudah kita sampaikan di Tauhid jilid 1, Nawaqidus Syahadatain. Nah, maka tidak boleh
tawasul kepada orang mati di kuburan orang soleh. Bukan tidak ada di masa Nabi, di masa sahabat tawasul itu. Para sahabat Nabi yang rajin tawasul itu adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari mengabadikan dalam sahihnya tentang tawasulan Umar. Apa kata Umar? Inna natawassalu ilaika bi nabiyina fatasqina. Dulu kami bertawasul kepada engkau ya Allah melalui nabi kami. Engkau telah turunkan hujan. Itu ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, wa inna natawassul ilaika bi ammi nabiyina. Sekarang kami kembali bertawasul kepada engkau ya Allah melalui paman nabi kami. Umar tidak bersimpuh di kuburan Rasul. Umar tidak nangis-nangis di kuburan Rasul. Umar tidak iktikaf di kuburan Rasul. Umar jalan jauh ke selatan, ke Makkah. Beliau sebagai khalifah yang kedua memerintah di Madinah, kuburan Rasul di Madinah. Tapi kuburan Rasul beliau tinggalkan, beliau ke Mekah menemui Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau bertawasul melalui doanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ini menunjukkan tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah wafat. Kalaulah boleh bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, tentu Umar akan bertawasul di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, apalagi ziarah itu memakan waktu yang lama. Puluhan, ratusan kilometer, lebih tidak boleh lagi. Kembali Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah ada perjalanan yang dipaksakan, perjalanan jauh yang dipaksakan, illa kecuali mengunjungi 3 masjid. Ya, safar, jalan jauh yang bernilai ibadah itu cuman mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram di Makkah, Masjidin Nabawi, ya masjidi kata Nabi, masjidku ini ya di Madinah, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Itu perjalanan jauh yang menilai ibadah. Jalan jauh mengunjungi Kubah Mas gimana Ustaz? Ya sama dengan sholat di Masjid At-Taqwa. Nggak ada keutamaan sholat di Masjid Kubah Mas. Sama dengan sholat di Masjid At-Taqwa. Masjid Joko Kerian, masjid apa itu sekedar wisata saja, tidak ada nilai ibadahnya. Yang nilai ibadahnya hanya mengunjungi 3 masjid itu tadi saja. Maka kalau ada rezeki lebih, nabunglah dari sekarang umroh, ya. Setelah umroh di Makkah, lalu ziarah ke Madinah, wisata ke Palestina. Berarti 3 masjid terkunjungi sekaligus. Ini besar pahalanya. 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada sholat 100.000 kali sholat di masjid lain. 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 100 kali sholat di masjid lain. 1000 kali sholat di masjid lain. 1 kali sholat di Masjid Aqsa lebih baik daripada 500 kali sholat di masjid lain. Nah, inilah sebabnya kenapa Nabi menganjurkan ziarah kepada 3 masjid tersebut. Nah, daripada keliling-keliling Pulau Jawa, buang-buang duit, mendingan ditabung, berangkat umroh. Nah, cakep. Ya. Nah, ini juga bentuk daripada kemusyrikan, melakukan perjalanan tur menuju kuburan yang jauh. Kuburan siapa kek?
Ya, siapa yang punya kuburan itu? Kuburan syekh mana? Kuburan wali apa namanya? Sama saja. Tidak ada nilai ibadahnya, malah bisa-bisa jatuh kepada kemusyrikan bila mengkultus, bila bertawasul, bila bertabaruk kepada kuburan tersebut. Jika kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah, ya, misalnya kita boleh mengatakan kami pergi untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Kemudian karena kubur Nabi dekat situ, lalu memberikan salam, memberikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berangkat dari Jakarta ke Madinah. Ya, katakanlah ada dua orang bersaudara, si A, si B. Berangkat, dua-duanya berangkat ke Madinah. Ditanya si A, kemana A? Mau ziarah ke kuburan Nabi. Tanya si B, kemana B? Mau ziarah ke Masjid Nabawi. Dia sama-sama ke Madinah. Bayarnya sama-sama sekian dolar. Sama-sama naik pesawat yang sama, di waktu yang sama, di hari yang sama. Tapi si A telah melakukan maksiat, si B telah melakukan taat. Karena si A ziarah ke tempat yang jauh, menziarahi kuburan. Si B ziarah ke tempat yang jauh tapi menziarahi masjid. Walaupun di tempat yang sama, tapi nawaitunya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sahnya amal karena niat, dan amal itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia niat untuk menziarahi Masjid Nabawi, diberi pahala oleh Allah. Dia berniat menziarahi kuburan Nabi, tidak ada pahalanya. Tapi kalau sudah sampai di Madinah, dia ziarah ke kubur Nabi, insya Allah ada pahalanya. Tadi kenapa nggak ada pahalanya? Karena dari tempat yang jauh, la tushaddur rihal, berdasarkan hadis itu tadi. Jadi hati-hati memasang niat. Begitu juga kita pulang kampung, rata-rata kita ini merantau ya. Yang asli Jakarta nggak banyak. Ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa. Nah, suatu saat kita mau pulang ke Jawa. Kemana Pak? Mau ziarah orang tua? Nggak boleh. Mau ziarah orang tua jauh-jauh, kuburan maksudnya ya, bukan orang tua yang masih hidup. Mau ziarah ke kuburan orang tua di kampung? Nggak boleh. Karena ziarah kubur itu dianjurkan kuburan yang terdekat. Tidak harus kuburan orang tua. Jadi luruskan niatnya kemana? Silaturahmi kepada keluarga di kampung. Nah, silaturahmi besar pahalanya. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, yang mau diluaskan rezekinya, maka bersilaturahmilah. Jadi niatnya ke kampung bersilaturahmi. Nah, sesampai di kampung, nah nyambi ziarah kubur, monggo. Jangan dari jauh niatnya ziarah kubur. Ya. Nah, ini hati-hati meletakkan niat, memasang niat, hati-hati. Tapi ini susah untuk dibendung, ya, apalagi dengan label wisata religi itu tadi. Karomnya, kepala rombongannya biasanya ustadz. Nah, ustadz mengeluarkan 1000 hadis untuk mengawal wisata religi. Masa nggak boleh ziarah kubur? Oh, itu ustadznya anti ziarah kubur tuh. Mulai teriak-teriak. Ya. Kenapa wisata religi selalu dipertahankan? Ya.
Sering kita sampaikan, karena ini kental bisnisnya, ya, kental bisnisnya. Kenapa mereka marah kepada kita? Kita sampaikan ini karena bisnisnya tergusur, bisnis mereka terancam. Bisnis apa itu? Satu, bisnis tour and travel. Ya, sekalinya terbus itu berapa itu? Itu kalau satu bus, kalau dua bus, kalau tiga bus, kalau empat bus sekali jalan. Kemudian bisnis kota infak. Ya, bisnis kota infak. Kota infak itu kalau dibuka, wah, saya diperlihatkan video ketika di kuburan Syekh Burhanuddin di Sumatera Barat. Ya, itu kan buka peti infaknya itu. Ya, ada seruangan ini kali ya, sebesar masjid ini kali, penuh dengan duit. Banyak orang yang menghitungnya, dikawal oleh polisi, dikawal oleh tentara. Untuk siapa itu infak itu? Ya, tentu kepada untuk yang berkompeten. Juru kunci itu sudah jelas itu. Ya. Keluarga-keluarga dekat itu sudah jelas itu. Nah, ini yang terhenti disebabkan dakwah tauhid ini. Mereka tidak senang dengan dakwah tauhid. Maka keluarlah lagu lama, ya, Salafi, Wahabi, Antek, Yahudi. Semuanya tidak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ziarah kubur nggak boleh. Bukan ziarah kubur yang nggak boleh, ziarah kubur itu disyariatkan. Tapi jalan-jalan jauh untuk ziarah kubur itu yang dilarang, itu yang tidak boleh. Ya, nah ini perlu kita terima dengan kepala dingin. Ya, dengan kepala dingin, dengan dada yang lapang. Jangan emosi dikedepankan. Tidak elok kita bertengkar dalam Islam. Islam ini bukan kita yang punya kok. Islam ini Allah yang punya, Rasul yang bawa. Kita dapat Islam ini baru kemarin sore. Tahu apa kita dengan Islam? Maka cukuplah kita nurut kepada apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Rasul dalam hadis yang sahih. Nggak usah ngeyel lah. Ya, nggak usah ngeyel lah. Apa sih yang kita pertahankan dari pendapat kita yang batil itu? Jadi sudah capek kita bertengkar dalam Islam, ya, apalagi kita bersaudara sesama umat. Lebih baik kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Karena memang Allah lah yang punya Islam, Rasul lah yang membawa Islam ini. Tentu yang dua ini lebih pakar daripada kita. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedelapan, termasuk fenomena kesyirikan juga berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Maka berhukum selain daripada Al-Quran itu juga kesyirikan. Ini yang disebut dengan asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ini juga telah pernah kita bahas di dalam Al-Maidah surah yang kelima ayat 44, 45, 47. Ya, Allah ingatkan, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat 44. Barang siapa yang berhukum tidak sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka orangnya terancam kafir. Ayat 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan
apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka orangnya terancam zalim. Ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka orangnya terancam fasik. Ya, karena ini sudah sering diulang-ulang, ayat ini tidak diturunkan dalam kitab ini. Ya, kita lihat saja di mushaf. Jadi mengambil hukum selain yang diturunkan oleh Allah adalah syirik. Itu namanya syirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan. Seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan hadis yang sahih. Apalagi KUHP, kasih uang habis perkara. Selesai. Yaitu jika meyakini diperbolehkannya mengamalkan undang-undang buatan manusia. Kalau tidak meyakini gimana Ustadz ya? Insya Allah terbebas. Kita tidak yakin dengan undang-undang yang dibuat manusia. Kok dilakukan juga? Ya terpaksa, gimana lagi? Kalau tidak diikuti dikatakan pembangkang. Ujung-ujungnya diborgol, diseret ke dalam penjara. Ya udah, ikut aja deh. Sebenarnya hati kita tidak suka diatur dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Jadi kita patuh kepada undang-undang itu karena keterpaksaan saja, bukan karena dari hati yang paling dalam. Tapi kalau mengakui kebenaran undang-undang tersebut, kita senang dengan undang-undang itu daripada peraturan Allah dalam Al-Quran, maka kita jatuh kepada satu di antara tiga tadi, kafir, zalim, ataupun fasik. Termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Seperti ada fatwa dihalalkannya riba. Ya, ada fatwa yang menghalalkan riba. Ya nggak usah heranlah kita, fatwa-fatwa yang nyeleneh ini jelas keluar daripada orang-orang yang Islamofobia. Walaupun dia ustadz, walaupun dia syekh, dia tidak suka ketika ajaran Islam ya tumbuh dan berkembang. Mulailah keluar khilafiyah. Ya. Sesuatu hal yang bertentangan dengan hawa nafsunya, dengan kepentingannya, maka akan dikatakan khilafiyah. Kita bercerita dengan orang perbankan, oh itu kan riba Pak, oh itu khilafiyah Ustaz. Ya, kita ketemu lagi dengan seniman, para pemusik, musik itu haram Pak, ini khilafiyah. Kita sampai lagi kepada orang yang menghitung hari setelah kematian. 7 hari, 3 hari, 100 hari, adanya di kitab Weda Pak, bukan di kitab Al-Quran. Ini khilafiyah Ustaz. Kalau semuanya khilafiyah, cincai Islam ini, bukan tidak ada khilafiyah, ada khilafiyah itu, tapi dua-duanya berdasarkan dalil. Itu baru khilafiyah. Ada perbedaan pendapat, tapi dua-duanya berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan qila wa qala, katanya, nggak ada itu katanya. Ya. Katanya kadang-kadang kedustaan. Ya. Kita berbeda mazhab Ustaz, itu mazhab Ustaz, mazhab kami mazhab Syafi'iyah. Menghitung iri setelah kematian ini mazhab Syafi'iyah. Kata Imam Syafi'i botan napo-napo. Katanya qila wa qala. Ternyata setelah ditelusuri
Imam Syafi'i mengingkari berkumpul-kumpul di rumah kematian itu. Itu bagian daripada niyahah, kata beliau, bagian daripada meratap. Imam Syafi'i melarang berkumpul-kumpul di rumah duka, kan itu bagian daripada meratap. Tapi orang mengatakan itu kata Imam Syafi'i, itu madhab Syafi'iyah. Inilah bahaya qila wa qala, katanya. Jadi kalau semua perbedaan kita katakan khilafiyah, bukan tidak mungkin di At-Taqwa ini akan naik berkhutbah orang liberal yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara. Mungkin awalnya Assalamualaikum, mungkin awalnya Alhamdulillah, di tengah-tengah Haleluya. Mau apa kita? Ustaz kok Haleluya? Memang apa rupanya? Haleluya itu ke Kristen, ini khilafiyah. Kan semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Habis kita Pak kalau semuanya khilafiyah. Jadi kita jangan keracunan dengan istilah khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan pendapat yang kesemuanya bisa menunjukkan dalil baru dikatakan khilafiyah. Kalau tidak bisa menunjukkan dalil, itu penyimpangan namanya, bukan khilafiyah. Ya. Nah, sampai kita di nomor 8 tadi ya, berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah. Jadi ada yang mengatakan riba itu khilafiyah, musik itu khilafiyah, semuanya khilafiyah. Nah, maka ada sebagian yang mengatakan riba itu tidak apa-apa, dihalalkannya riba. Padahal jelas Allah mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, bagaimana kita akan membolehkan mengatakan halalkan riba? Yang ke-9, ya, taat kepada selain Allah. Apakah selain Allah itu ulama ataukah umara? Ya, lebih taat kepada selain Allah. Baik, nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Silakan muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Yang ke-9, fenomena kemusyrikan juga adalah lebih taat kepada selain Allah. Lebih taat kepada selain Allah. Selain Allah itu bisa ulama, bisa umara, bisa orang soleh, bisa orang alim. Itu selain Allah. Nah, ini yang dikatakan asyirku fit ta'ah. Nah, ini 9 dengan 8 ini beda-beda tipis ini. Ini termasuk dengan asyirku fit ta'ah, syirik dalam ketaatan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Khaliq. Ya. Kita punya Allah sebagai Khaliq.
Selainnya makhluk. Sebagai anak bangsa, kita wajib taat kepada pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah sepanjang tidak maksiat kepada Khalik. Ketika maksiat kepada Khalik, maka gugur ketaatan kepada pemerintah. Nah, begitupun ulama. Kita mentaati ulama sepanjang sesuai dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kita mentaati ulama sementara maksiat kepada Allah, kita tidak boleh taat kepada ulama. Nah, ini yang dimaksud lebih taat kepada selain Allah. Jadi kita taat kepada Allah, setelah itu kita boleh taat kepada selain Allah sepanjang tidak maksiat kepada Allah, tidak bertentangan dengan aturan Allah. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ayat ini menelanjangi akidah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, orang alimnya dan rohibnya, rohib dan ruhban mereka, sebagai arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ketika ayat ini dibacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirlah ketika itu seorang muallaf yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim dengan sportivitas yang tinggi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dulu di agama kami yang lama, kami tidak menyembah orang alim. Kami tidak menyembah orang soleh, tidak menyembah rohib, ruhban. Kenapa ayat ini menuding kami menyembah orang alim, menyembah orang soleh?" Adi bin Hatim minta klarifikasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Adi, labbaik ya Rasul. Sebelum ku jawab pertanyaanmu, lepas dulu kalung salibmu." Karena baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, Adi bin Hatim masih menggelantung kalung salib di lehernya. Salibnya dari emas lagi. Ya, bukan sembarangan kalung salibnya, dari emas. Tapi Adi bin Hatim nggak peduli. Karena sudah masuk Islam, dia copot kalung salibnya, dia lemparkan ke tanah. Walaupun emas nggak peduli. Nah, baru Rasulullah mau menjawab. Ini menunjukkan kaum muslimin tidak boleh memakai simbol-simbol agama lain. Ya. Adi, bukankah orang alim kalian, orang soleh kalian, rohib dan ruhban kalian menghalalkan yang diharamkan Allah, kalian ikut menghalalkan? Kalau kalian tidak mengikuti Allah. Sebaliknya, bukankah orang alim kalian, orang soleh kalian mengharamkan yang dihalalkan Allah? Lalu kalian lebih mengikuti orang alim kalian, orang soleh kalian, rahib dan ruhban kalian, kalian tidak mengikut Allah. Oh, kalau begitu benar ya Rasul. Nah, itu dia. Itu namanya mempertuhankan orang alim dan orang soleh. Ya. Jadi kalau halal kata Allah dan Rasul, halal katakan. Walaupun orang alim, orang soleh mengatakan haram, enggak peduli.
Kalau haram kata Allah dan Rasul haramkan, walaupun orang alim orang saleh mengatakan halal, nggak peduli kita. Jadi ketaatan kepada orang alim orang soleh sepanjang sehilir semudi sejalur dengan hukum Allah dan Rasulnya. Berkata Huzaifah ibn al-Yaman menafsirkan ibadah penyembahan dalam ayat tersebut dengan ketaatan terhadap apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama Yahudi kepada kaumnya. Ini juga yang menerpa kaum muslimin pada hari ini. Kaum muslimin lebih taat kepada kiainya daripada kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin lebih taat kepada habaibnya daripada kepada Allah dan Rasulnya. Padahal ketaatan yang lebih tinggi itu adalah taat kepada Allah dan Rasul. Qul ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan hai Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw, kalau kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah itu tidak suka kepada orang yang ingkar. Sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pekan depan masuk bagian ke-21, kuburan dan tempat ziarah kuburan lagi. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Udah diulang lagi yang jelas. Kuburan yang ditumpuk. Nah, terus yang ditanyakan? Ya. Kuburan yang ditumpuk maksudnya ini udah ada di bawah. Taruh lagi di atas, taruh lagi di atas, taruh lagi di atas, itu ya. Ini sah-sah saja. Ya. Apalagi untuk Jakarta, kuburan-kuburan sudah pada penuh, sudah itu mahal lagi. Ya. Kita cukup beli satu kuburan, ya. Siapa yang duluan meninggal? Ayahnya, ya ayah dulu masuk. Agak dalam aja galinya. Lalu meninggal ibu, nah taruh di atas ayah tadi. Meninggal lagi saudara, taruh lagi di atas. Terus gitu terus, nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan pikirkan, kan bukan mahramnya Ustaz. Nah, yang dihitung mahram itu ketika masih hidup. Nggak boleh berdekatan. Ya, yang bukan mahramnya. Tapi kalau sudah wafat di Ma'la, di Baqi, bukan hanya sekeluarga, tapi satu dunia, beda negara, beda suku, beda bangsa, nggak pernah kenal, ditumpuk. Ya, kuburan itu nggak lama-lama kalau di Saudi ya. 2 tahun 3 tahun bongkar, susun lagi tulangnya, masuk lagi yang baru. 2 tahun 3 tahun ya bongkar lagi, begitu terus menerus. Cuman perasaannya nggak tega. Ya, ingat syariat bukan dibina di atas perasaan, bukan dibina di atas emosional. Syariat dibina di atas dalil. Ya, menurut dalil yang sahih tidak masalah menumpuk kuburan. Ya, apalagi untuk Jakarta, tanah kuburan sudah semakin sempit. Lalu yang kedua, tentang kuburan dekat rumah. Ini sebenarnya tidak baik. Ya, kuburan dekat rumah tidak baik. Kuburan itu harus di tempat kuburan, di mana biasa menguburkan orang, di situ. Jangan dekat rumah. Karena bermasalah nanti kita sholat. Kalau bagaimana letaknya di arah kiblat, kita nggak ada kuburan jadinya kan? Di belakang rumah saya kok Ustaz. Ya di belakang rumah kita orang ngadap ke kuburan kita. Apalagi yang takut dengan orang mati. Kan masih ada orang takut dengan orang mati ya. Ini menzalimi tetangga. Tetangga jadi nggak berani keluar malam gara-gara ada kuburan
dekat rumahnya. Jadi ini tidak baik, ya. Jadi kita berbuat itu hendaknya juga menjaga kiri dan kanan, jangan orang resah gara-gara kita. Maka yang lebih aman menguburkan jenazah itu di perkuburan, ya, jangan dekat rumah. Wallahu a'lam. Karena kita di dunia ini tidak sendiri, kita bermasyarakat. Yang lain, ya silakan Pak. Ya begitu seharusnya. Seorang yang menjabat, seorang yang memegang kebijakan harus meletakkan hukum sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Kita kan bukan negara Islam, kenapa tidak? Kita kan mayoritas Muslim. Katanya 90%. Ya katakanlah sekarang 85%. Berhak kita menentukan arah sendiri kok. Kok kita mau diatur oleh yang minoritas? Ya, kok kita mau diatur dengan oleh yang minoritas? Seharusnya kita Muslim kompak, ya. Kita mayoritas ya hukumnya sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kalau kita kembali kepada Piagam Jakarta, kaum muslimin ya berhukum sesuai dengan apa yang diyakininya, ya. Itu juga untuk intern kok, bukan untuk ekstern, untuk semua kaum muslimin. Kita tidak perlu menghukum orang lain, orang di luar Islam, tapi menghukum kaum muslimin sendiri. Demikian Pak. Jadi kita sudah banyak mengalah. Sudah mengalah masih dikatakan radikal. Sudah sering mengalah masih dikatakan intoleran. Nah ini tidak akan puas-puasnya mereka. Walaupun 1000 kali kita mengalah, kita tetap dikatakan radikal. Kita akan tetap dikatakan intoleran. Kapan mereka akan senang kepada kita, ikut agamanya, itu baru senang mereka. Kembali ke Al-Baqarah ayat 120, ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Nah, mau kita ikut agama mereka baru mereka senang kepada kita. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah senang kepada kita walaupun kita 1000 kali mengalah. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Ya, pada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya sebagai ulama juga mereka menjadi anggota DPR. Ya. Mereka kan tanpa memperjuangkan malamnya di mana ada. Iya. Kata orang ibarat kata orang bahwa Islam itu ya. Kalau misalnya orang potong tangan dikatakan itu. Ya. Kami ikuti. Karena itu yang hukum apa? Ya. Ini yang binatang sekarang ini kita ini bodoh semuanya. Ulama kita bodoh. Oke, kenapa bisa terjadi begitu? Iya. Iya. Ya memang tidak kita pungkiri semangat itu menyala-nyala hanya ketika kampanye. Ketika kampanye, saya akan memperjuangkan Islam. Saya partai Islam. Tapi setelah duduk jauh panggang daripada api. Ternyata yang diperjuangkan bukan Islam. Ya, politik idealis sekarang sudah langka. Yang ada politik kepentingan, kepentingan pribadi dan golongan. Nah, maka wajar ada yang terjegal, ada yang terjungkal. Ya, ada yang terjegal, ada yang terjungkal. Karena politik kepentingan, bukan politik idealis. Nah, jadi maka kata para ulama, tidak mungkin kita memperjuangkan Islam lewat politik. Bagaimana memperjuangkan Islam? Lewat dakwah. Memperjuangkan Islam hanya lewat dakwah. Tapi sampai kapan Ustaz? Ya memang harus bersabar. Kita tidak wajib berhasil kok, tapi wajib berjuang. Sampaikan terus, sampaikan terus, sampaikan terus. Perkara kapan berhasilnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita serius menyampaikannya.
Melalui politik, Islam tidak akan mungkin berhasil. Ya, kita sudah buktikan, sudah berapa tahun kita berjuang lewat politik. Malah menjadi bulan-bulanan, menjadi permainan mereka. Nah, jadi jangan sesalkan itu, Pak. Memang tidak mungkin kita memperjuangkan Islam lewat partai politik. Wallahu a'lam. Tapi masalahnya kita harusnya nggak dipisahkan dalam masalahnya antara Islam dan politik. Politik itu bahagia dari Islam. Jadi saya akan mau, Ya, kok mau juga kita ini yang masalah. ya. Kalau Islam nggak ada itu, nggak boleh dipisahkan Islam dengan politik. Tapi itu bagian dari usia orang. Ya, setuju Pak. Setuju Pak, kita tidak pisahkan politik dengan Islam. Tapi kenyataan, mandul tidak bisa memperjuangkan Islam di partai politik itu. Karena saking banyaknya para penentang terhadap ajaran Islam. Islamofobia itu lebih banyak. Ya, kaum munafikin, penjegal-penjegal itu adalah kaum munafik. Ini akan lebih panjang lagi pembahasannya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.